bacakan pledoi sendiri nggak sih, Fadel? Mungkin selain dari KO-nya ada yang Fadel persiapkan nggak sih? Apa? Fadel mau bacakan pledoi juga nggak sih selain dari KO-nya mungkin? Ya, dari hati nanti Fadel kasih tahu. Udah disiapin mungkin dari dalam rutan ya, Fadel? Kalau disiapin, nggak perlu disiapin karena kan udah ada di hati. Berarti emang itu semuanya dari hati ya? Iya. Butuh apa, Fadel? Iya. Udah siap dalam sidang. Siap, alhamdulillah. Gimana sekarang? Sehat. Sehat. Udah mau di tahanan apa sih perdebatan kesehariannya? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling ya dekatin diri aja ke Tuhan ya. Karena walaupun kondisinya apapun harus cari keuntungan. Keuntungannya itu dekat sama Tuhan aja. Ada hikmahnya. Cukup ya. Betul ya, Fadel? Iya. Iya. Jalani sidang kembali nih agenda pledoi. Mungkin tadi juga kita lihat saling kangen-kangenan dengan Fadel. Seperti apa sih tanggapan? Tanggapannya yang penting Fadel tetap kuat ya, walaupun ada berita yang seperti itu, tuntutan ada seperti itu, yang penting Fadel kuat, dan mama juga sekeluarga juga. Kita juga pasti bantu doa juga, ya semuanya ya yang paling penting itu doa itu aja sih. Tapi kaget nggak sih Bang mendengar tuntutannya 12 tahun gitu? Ya kaget, sempat mama juga drop juga. Kita semua drop lah, tapi yang paling drop banget tuh mama. Jadi kita paling susah untuk ngebangun biar mama nggak drop lagi, susah. Sampai sakit, dropnya tuh sampai sakit apa gimana? Sempat kambuh lagi penyakitnya, tapi alhamdulillah udah agak mendingan, alhamdulillah. Tadi juga Fadel ketemu sama ibu kayak haru, nangis, sedih gitu. Itu emang kangen apa kemarin bentuk kekecewaan yang kemarin juga tuntutan 12 tahun itu, Bang? Mungkin minta ini kali ya, Restu. pelukan ya, maksudnya semangat. Karena kan posisinya saat itu lagi online ya kemarin ya, jadi nggak ada kita di sisi Fadel. Jadi buat Fadel mungkin berat saat itu. Tapi alhamdulillah bisa dia tahan sampai hari ini, makanya tadi minta restu ya dari mama biar mungkin tambah energi dia. Tapi ngerasa fair gak sih, kan sekali lagi 12 tahun Fadel bukan seorang pembunuh, bukan koruptor, bukan kasus pemerasan atau apapun gitu. Sedangkan kesaksian yang lebih meringankan segala macam. Merasa fair gak sih, kalau ini sangat nggak fair pastinya kan? Kalau fair atau nggak fair itu kan penilaiannya kalau dari kita ya, dari saya sih serahin sama Allah, karena sesuatu yang adil kan semuanya dari Allah kan. Jadi kita percayain kebenaran, terus keadilan itu hakiki ya untuk dari Allah. Jadi Allah pasti dekat dengan kebenaran itu. Jadi saya yakinnya itu sih. Sampai akhirnya ibu kuat untuk datang ke sini hari ini, itu gimana sih, Bang, cara bikin ibu jadinya kuat? Mama yang ini banget ya, excited banget mau buat kesini, buat ketemu Fadel, buat nguatin Fadel gitu. Makanya tadi ketemu karena kemarin baru bacaan tuntutan kan gak ketemu, ya mungkin mama udah agak merasa lega lah biar isu kok. Tapi setelah hasil tuntutan itu keluar, mungkin ada pembicaraan apa dengan tim kuasa hukum? Ada strategi hukum yang akan dijalani? Kalau pembicaraan sih ada sedikit ya, cuma kan yang teknisnya mungkin dari kita serahkan sama kuasa hukum. Karena kita juga nggak terlalu paham ya. Intinya kita sama-sama keluarga yang pasti selalu doa dan percaya turun tangannya Allah itu pasti ada. Jadi ya alhamdulillah awalnya saya kaget, tapi tiba-tiba mungkin besoknya ya saya ya karena saya bisa mintanya doanya sama Allah kan, ada ketenangan di situ. Ya insya Allah kebenaran pasti dekat dengan Allah, karena Allah bersama orang yang benar itu sih. Bang Martin tadi juga kalau ya kan bilang untuk memberitahu ke keluarga itu cukup berat awalnya, akhirnya baru mengasih tahu abang-abang. Pas kalau yang memberitahu sempat sebagai selain ibu ya, Bang, sempat ada kesedihan langsung begitu dengar kabar itu? Pasti itu karena kan tuntutannya besar ya itu ya. Kalau menurut kita ya memang nggak fair lah gitu, nggak adil. Tapi ya kita balikin lagi ke yang lebih paham, yang lebih tahu persidangan seperti apa. Dan kita cukup, tadi kata sama Kak Martin juga ngomong,
yang kita bisa ya doa. Kayak gitu. Kak tadi Fadil, Kak Oya juga sempat bilang kalau setelah adanya tuntutan itu Fadil lah yang justru menguatkan semuanya untuk kayak ikhlas gitu. Ibu sendiri pas denger Fadil akhirnya menerima itu gimana? Ya itu ya hebatnya. Nah, hebatnya Padel kayak gitu tuh. Udah lagi saya tahu Padel dia itu panik juga, tapi dia coba untuk kuat dan untuk menguatkan keluarga dia itu kayak gitu tuh. Jadi dia nggak mikirin dirinya dia selalu ya. Yang saya sayangkan dari dulu kan apapun persoalannya selalu dia nggak mikirin dirinya dia sendiri nih. Jadi dia selalu pertamanya mikirin orang terdekatnya, orang tuanya. Jadi dia nggak pernah melihatkan apa yang sedihnya dia atau dropnya dia gitu. Kadang dia simpan sendiri. Kalau Pura-pura kita kuat lah. Gitu. Ya itu lebih ya kita jadi tamparan juga buat saya karena dewasa ya sebelum umur kalau saya bilang sih. Iya. Tapi alhamdulillah itu mungkin ya kekuatan itu ya karena dia sering ngaji ya sering ya membawa di dalam sana juga mungkin positif ya. Ada orang-orang yang baik yang di samping dia itu yang buat dia kuat. Tapi tradisi di keluarga kalian memang seperti itu ya, yang hangat seperti itu, saling support. Iya, dari awal karena kan Fadil dari umur 4 tahun ya. Seperti kalau dibilang saya kan jauh terpaut umurnya. Jadi saya selalu kasih masukan, kasih semangat, apapun mimpi lu, apapun cita-cita lu kejar. Tapi jangan sampai korbanin diri sendiri gitu. Bang, 12 tahun untuk orang yang dikatakan banyak yang bilang suka sama suka bang. Bang, pengen gak sih bang yang pihak perempuan sana juga entah ikut andil juga atau gimana bang? Kalau untuk dari saya sih pribadi nggak kepingin atau mencoba untuk menarik kembali yang dulu ya. Continue lebih bisa kita tarik lagi dari belakang lagi. Jadi nggak selesai. Jadi walaupun seperti ini ya mungkin udah jalannya ya. Yang penting Fadel sekarang fokus ke masalah ini. Allah nggak buta kok. Saya tahu dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apapun yang kejadiannya dari awal sampai sekarang. Jadi saya yakin kebenaran itu pasti dekat, pasti keungkap nanti ya. Bang, ini juga kan tadi Fadil bilang mau bacain pleidoinya sendiri. Itu katanya dari hati. Itu ada omongan gak sih ke keluarga apa yang mau disampaikan di pleidoi nanti? Nggak ada sih itu. Nggak ada. Jadi kita makanya belum tahu nih isi pleidoinya apa. Ya Bismillah aja. Kita semua percayain ke Dede. Ya. Menurut Dede itu baik, kita support. Kalau yang dari Kak Oya mungkin pleidoinya ada yang disampaikan poin-poinnya. Wah itu lebih ini ya, nota pembelaannya kan lebih tebal ya, jadi paling ya lisan aja tadi omongan ya beberapa poin-poin tertentu lah yang kita juga nggak paham soal itu. Sorry, mungkin dari ngobrol sama Fadil sendiri, Fadil pengen buka komunikasi lagi juga sih, lagi nggak sih dengan Loli? Kita sih nggak pernah nanya detail ke arah situ ya, jadi memang fokusnya Fadil juga lebih ke keluarga ya semuanya, karena kan dia kan curahan hati dia kan tertahan nih gara-gara terpisah sama tempat ya. Makanya ya paling kalau ketemu kita berusaha untuk menetralisir apapun keadaannya ya, jadi bercanda, jadi sedikit yang merupakan ya kasus-kasus dia, jadi biar dia terhibur gitu. Agak rileks lah gitu, nggak terlalu tegang. Padahal kita di sini kalau pulang tuh ya berat juga gitu. Ini kan satu langkah lagi mau putusan ya. Kalau dari keluarga gimana sih Bang? Kecengin doa sih. Iya. Yang saat ini yang bisa kita lakuin cuma itu. Cuma minta turun tangannya Allah, itu aja. Mau kemana lagi kita kalau bukan menggantungkan semuanya harapan sama Allah. Ya kita sih bukannya menjadi orang yang suci atau so benar ya. Cuma orang yang terzolimi apapun itu bukannya kita membela ya, tapi ada porsi-porsinya tertentu lah. Fadil ada kesalahan sedikit di dalam perlakuannya dia, apapun itulah yang tahu kan dari persidangan, dari Allah juga, jadi biar Allah yang nilai ya. Itu aja. Bicara berat ngomong apa sih yang mau
Itu yang paling berat gitu. Ya itu kumpul ya. Ngumpul bang, itu paling berat itu ngumpul sama ya sering hangout bareng, sering ngopi-ngopi bareng, sering bercanda malam di ruang tamu biasa sampai pagi. Itu sih yang paling, karena waktu kita tuh dihabisin tuh sama-sama malam. Itu yang paling berat, apalagi pada saat malam ya. Itu bener-bener terasa walaupun sebelum tuntutan ini. Selama ini sampai tuntutan sekarang sampai ini, apalagi kena di tuntutan ini makin kena banget di perasaan. Dia berasa pengen peluk ya pada saat waktu tuntutan online waktu itu kan. Jadi ya kita pengennya tuh ada di samping dia, cuma kan nggak bisa. Itu sih itu aja. Terima kasih. Terima kasih bang. Ya.